Saya nggak mengatakan bahwa digital itu kemudian menghancurkan TV, enggak. Perjalanan proses pengalihannya ini perlu transisinya itu bersama-sama kita lewati sama-sama. Tapi jujur, Anda akui nggak bahwa digital sekarang sebegitunya? Oh iya, itu nggak bisa, itu keniscayaan. Berarti Anda ada di tahap mengakui nggak bahwa TV analog atau TV nasional kalah saat ini di medan perang dengan digital? Enggak. Oh, kenapa? Kita kasih solusi. Bos Mirdal Akib, Us. ini CEO Media Group, Metro TV and the Gang. Akhirnya saya hadirkan karena berita yang luar biasa. Anda mungkin bisa klarifikasi salah satunya. Kemarin sempat rame ada host di salah satu stasiun televisi, pamitannya secara live nggak ya? Anyway lah, nangis. Nah ini kan akhirnya mungkin iya viral, kaget, tapi kayaknya kalau dipikir-pikir izin bos. 2 tahun sebelumnya kan Metro TV juga sempat melakukan layoff besar-besaran. Sebelumnya juga ada TV Merah, dua-duanya tuh. Panjang lah pokoknya. Nah, daftar lengkap PHK massal di industri televisi Indonesia 2024 sampai 2025 akibat disrupsi teknologi digital. Satu kata atau satu kalimatnya, TV is dying, right? Radio is dying, TV is dying. Yang akhirnya mau kita bahas mengenai industrinya seperti apa dan banyak lapangan pekerjaan akhirnya tumbang. Kemarin sempat makasih loh ya bos, udah Mbak Mi makasih ya dan para teman-teman semua sudah mengundang saya di program Q&A Metro TV. Ada Wakil Menteri Immanuel Ebenezer, Bang Noel. Nah, lumayan seru dan pedas juga tuh terkait lapangan pekerjaan ya. Beliau ngomong semangat kok enggak. Netizen ada yang bilang beliau lagi ngantuk ngomongnya bang, ngalur ngidul. Enggak, enak aja wamen gue tuh. Ya, keren. Bagaimana bang, May Day 2025? Ini AJI itu AJI ya kali ya? Aliansi Jurnalis. Sebut kondisi pekerja media kini memprihatinkan. Metro TV. Mungkin kita nggak bahas Metro TV. Wah. Media keseluruhan. Anda jangan kabur dulu, langsung dibahas ya. Ya satu-satu kita bahas, Ya, Bang. oke. Ya bos, gimana bos? Baik. Aman semua ya? Aman. Alhamdulillah. Ya langsung aja kita to the point aja loh bos. Maksudnya kan, Apa nih? gini kondisinya. Oh iya. Gimana bos? Gini TV. ya. Kan ini semua perubahan-perubahannya selalu ada. Kalau kita lihat dalam teori komunikasi, ada message, ada medium. Oke. Message itu akan terus abadi tuh. Yang akan terus berubah mediumnya. Dulu pernah ada TV hitam putih, kemudian berubah lagi tuh jadi TV warna. Radio juga terus berubah sampai akhirnya kemudian menjadi podcast dan terusnya. TV warna kemudian berubah lagi jadi TV digital. TV hitam ke TV warna itu sekuensinya bisa sampai 30-40 tahunan kalau nggak salah. Oke. Terus dari TV warna menjadi TV digital itu juga sekuensinya makin pendek. Jadi sebenarnya selalu berubah itu apa? Mediumnya, platformnya. Message itu nggak akan pernah berubah sebenarnya. Tetap satu, tetap sampai. Nah, kita memang mengalami sejak adanya perubahan masuknya era digitalisasi dan apapun namanya gitu. Setelah revolusi industri, kemudian 5.0, kemudian masuklah digitalisasi. Yang didesain oleh dunia sebenarnya perubahan secara alami. Kita mengenal kalau TV itu ada TV analog. Dari TV analog itu frekuensinya terkenal boros lah. Kemudian menjadi TV digital. Kemudian kita kenal kemudian makin ke sini TV satelit, TV kabel. Dan akhirnya kita kenal platform baru. TV melalui internet. Dan melalui internet. Jadi akhirnya mediumnya tuh macam-macam jadinya. Kalau dulu cuma melalui frekuensi. Prosesnya itu sebenarnya udah dikawal. Kemudian supaya terjadi peralihan secara alami. Tapi kemudian kita masuk yang namanya era COVID yang tiba-tiba prosesnya itu tidak terjadi secara alami, tapi terjadi secara mutlak. Semua tiba-tiba berpindah dari platform satu ke platform yang lainnya, yaitu platform digital. Ingat nggak waktu COVID? Oh iya, karena di rumah semua. Semua di rumah, memaksa kita akhirnya platform inilah satu-satunya teman kita hidup gitu. Bos, tapi maaf, bukannya TV ratingnya lagi naik ya, rating share-nya ketika pada di rumah semua kan pada nonton TV kan? Aku sempat dengar begitu tuh. Oh iya. Pas Tapi COVID ya? COVID iya. Tapi kan buka isi TV sama semua waktu itu.
Oh iya. Isi CV sama semua. Kemudian nggak bisa produksi yang besar-besar juga karena pemasang iklan nggak ada. Loh, kan kalau ada penontonnya kan iklan jadi lebih Kan nggak ada yang pembelinya. Misalnya gue iklanin sebuah produk nih, produk makanan. Oke. Gimana gue mau beriklan kalau yang beli nggak ada gitu? Iya. Mata rantainya putus, bos. Iya, hulu ke hilirnya Hilirnya kagak putus, ada ya. bener. Supply chainnya putus. Satu-satunya supply chain yang berjalan tuh medis. Supply chain lainnya. Iya. Nah, tiba-tiba COVID itu menjadi pembatas buku. Disitulah mulai era tumbangnya semuanya gitu. Karena kita mulai terbiasa bahwa platform yang kita gunakan sekarang itu adalah device yang sering kita bawa, yaitu selular gitu. Iya. Inilah device utama sekarang. Ditambah dengan migrasinya TV analog ke TV digital. Free to air, switch analog to digital. Betul, switch to digital. Nah, di situ kemudian penyiaran menjadi sumir. Karena satu rigid dengan regulasi, satu kemudian agak ketertinggalan dengan pengaturan dan regulasinya gitu. Nih gue tanya nih misalnya, kasih solusi kalau mau siaran di Malang. Iya, syuting aja udah orang Malang aja. Nonton algoritma. Atau dari sini siaran di Malang sampai kan? Iya bisa. Iya, lewat macam-macam lah. Live streaming. Masukin ke OBS. Macam-macam. Anyway. TV konvensional kalau mau siaran di Malang dia harus punya badan hukum. Kenapa? Aturannya, undang-undangnya. Kan izin nasional. Enggak, kita nggak bisa punya izin nasional. Izin kita per wilayah siaran. Oh, lebih mudah TV asing siaran di sana daripada saya siaran di Malang. Oh iya? Oh iya. Misal kalian pakai apa? Misal Derry masuk di sana nih pakai platform yang tadi disebutin. Kan itu nggak perlu semua. Apa sih YouTube misalnya? YouTube atau apa gitu. Sementara saya kalau mau siaran di sana terestrial, walaupun digital, tetap saya harus punya izin siaran. Saya harus nyewa multiplexing kepada yang memiliki izin MUX. Saya harus punya badan hukum di wilayah itu. Saya harus punya karyawan di situ. Saya harus punya studio, standar studio di situ. Saya harus punya kantor di situ. Karyawan saya harus mengikuti undang-undang tenaga kerja dan segala macam. Konten saya juga dibatasi oleh regulasi lain yaitu KPI. Saya harus mengikuti P3 SPS. Yang saya harus juga mengikuti aturan kalau saya kemudian TV berita pasti ada kode etik Dewan Pers dan segala macam saya harus ikuti. Berlaku nggak buat kasih solusi semuanya? Ya jujur yang enggak sih. Ya enggak. Nah, gila medan perangnya gue baru meleknya buat. Itu baru masuk satu daerah Malang. Saya ngomong kita masuk ke daerah wilayah seluas Indonesia. Bayangin nggak satu televisi, badan hukum televisi di Indonesia untuk siaran di 33 provinsi di Indonesia. Kalau dia mau siaran di 33 provinsi, dia nggak perlu izin 33. Tapi lebih dari 33 karena setiap kabupaten harus ada izinnya. Hah? Ini dari Kominfo. Bukan, undang-undangnya ngomong gitu. Undang-undang penyiaran yang iya dari kementerian mana? Iya, Komdigi. Komdigi kan? Iya. Karena regulasi yang kita pakai ini kan masih regulasi tahun 2002. Undang-undang penyiaran tahun 2002. Kemudian PP-nya pakai PP 50 yang disesuaikan terus. Terakhir kemudian baru kemarin Omnibus Law ada perubahan. Tapi tetap regulasinya masih sama. Oke, nih saya ajak Anda untuk ke ranah bisnisnya sedikit ya, karena memang ini kan channel pengusaha gitu ya, kasih solusi. Kan kalau bisnis itu kan arus kas, cash flow, pengeluaran, pemasukan gitu ya. Kalau kayak gitu berarti setiap adanya aktivitas kan ada cost, ada biaya operasional. Berarti artinya kalau lebih dari 33 titik yang dimana ngukurnya bukan provinsi tapi kabupaten, wilayah siaran namanya. Iya, wilayah siaran lah. Artinya itu kan keluar biaya setiap. Oh, paham gue kenapa. Dan biayanya nggak begitu aja kita bisa terus kita stop, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena yang kita keluarkan untuk investasi. Investasi itu artinya apa? Ada returnnya nanti, depresiasinya panjang. Karena depresiasinya panjang,
Artinya kan nggak bisa langsung di stop begitu aja. Misalnya nih, tiap wilayah saya punya tower. Saya harus bangun tower dong buat siaran karena saya pakai frekuensi. Kalian butuh tower nggak buat siaran? Oh ya enggak, kan tadi stream key OBS sudah bisa. Dari situ aja saya udah berapa biayanya. Dan itu harus saya pakai minimal saya pakai 15 tahun karena depresiasinya 15 tahun. Nebeng di mana? Ya kan itu aset. Enggak, towernya nebeng di mana? Tower sendiri. Taruh di? Saya punya tanah sendiri untuk tower setiap provinsi. Nyewa? Punya sendiri. Ya kan nggak ada kos buat sewa dong? Loh, iya, tapi invest kan saya beli, saya bangun. Ya. Artinya depresiasinya kan harus panjang. Depresiasi panjang dan ada return yang Return harus dipertanggungjawabkan. panjang. Nilai investnya juga besar sekali pasti. Kita nggak ngomong 1-2 M, kita ngomong puluhan M dan seterusnya gitu. Nah ini kan harus dihabiskan dalam bisnis. Tiba-tiba terjadi perubahan yang ini bukan masalah agile atau enggak ya. Tapi kita perlu ada dalam proses penciptaan peranata baru siaran, kita harus sama-sama duduk kemudian menyesuaikan diri bukan cuma satu pihak. Tapi semua stakeholder, mulai dari regulasi, battlefield-nya, kemudian pengawasnya, pemain lain. Nah kita duduk nih. Saya nggak mengatakan bahwa digital itu kemudian menghancurkan TV, enggak. Cuma perjalanan proses pengalihannya ini perlu transisinya itu bersama-sama kita lewati sama-sama. Dan kita belum berbicara mengenai nanti lah adaptif itu nanti. Menurut saya iya itu nanti. Iya, ini pelan-pelan ya, bukan berarti saya juga tahu upaya-upaya dari Metro TV terkhusus ya. Juga bukan berarti nggak adaptif sekali gitu ya. Tapi nanti kita bahas satu-satu ya. Bos, gini. Anda penasaran nggak sih ketika saya melakukan cost produksi berapa gitu ketika di daerah-daerah gitu ya? Kita coba breakdown kali ya. Nggak maksud untuk banding-bandingkan dan nggak maksud untuk ada jumawa. Wah, gue bisa costnya lebih rendah. Enggak. Tapi kita runut. Biar tujuan kita di sini sama-sama ingin membantu sektor ekonomi ya, yang dari bidang media gitu ya untuk Indonesia. Saya berangkat satu. Terserah lah mau dari akomodasi dulu atau mungkin mau dari mana monggo lah. Saya kadang saya sama Gian ya, videographer. Tim lah, produser juga ikut lah. Kan Inong itu pernah kita di Labuan Bajo atau di Bali gitu. Program apa nih? Kasih solusi. Ya enggak, dialog atau. Oh iya. Waktu itu di Apresiasi Kreasi Indonesia, Pak Sandiaga Uno ya alhamdulillah mempercayai saya juga untuk membersamai beliau. Waktu menterinya beliau ya, kalau sekarang kan di Bang Teguh Rifki gitu ya. Di Aircraft waktu itu ada program lah kayak bantu UMKM lah. Ya dialog, ngobrol, sidak, ke booth, apa segala macamnya gitu. 6. Lupa sih waktu itu ada ininya kok dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Kemenparekraf 1, 2, anggaplah 6. Ya, tim kreatif apa segala macam. Ya udah. Nah. Ya. Iya memang kita akui. Saya juga nggak pernah ada di posisi ini bos, bahwa YouTube lebih dari TV, kami ini raksasa sekarang digitalisasi. Enggak. Kita tahu justru malah yang kita lagi mau bahas adalah sebegitu kesenjangan sekali ya mengenai biaya produksi yang dilakukan oleh TV dan digital. iSoSpeed kemarin kemana-mana muter. Mana mic kita coba lihat. Mic saya Holyland tadi. Ini saya praktekinnya langsung nih. iSoSpeed keliling Indonesia live streaming. Satu handphone dan audionya dia nempel di bajunya dia, baju Indonesianya ini jersey lah Ronaldo atau gimmicknya hanya menggunakan satu ini dan dia sudah live seluruh dunia. Nempel di sini, go ahead. Kalau di TV kan ada kabelman, ada sound design, apalah itulah nama-namanya. Jadi maksudnya gini, tapi jujur, Anda akui nggak bahwa digital sekarang sebegitunya? Oh iya, itu nggak bisa, itu keniscayaan. Digital itu keniscayaan yang ada sekarang. Oke, dikit lagi nih, maaf nih. Ini agak tajam dikit ya bos ya. Buat edukasi bersama. Berarti Anda ada di tahap mengakui nggak bahwa TV analog atau TV nasional kalah saat ini di medan perang dengan digital? Enggak. Oh, kenapa? Playing field-nya, battlefield-nya, rule-nya nggak fair. Nggak fairnya di mana? Tadi saya bilang, kalian butuh regulasi itu semua nggak?
Ya enggak. Makanya sudah bisnisnya sunset karena investasi yang dibawa segitu besar dan butuh waktu lama untuk kemudian depresiasi. Kemudian tiba-tiba datang masuk model bisnis baru yang tanpa modal sedikit pun. Modal lah, bos. Oh iya, Sama ada modal. Oke lah, ada modal. Sorry, Iya. ada modal. Tapi nggak sebesar ini nih. Nggak sebesar ini gitu. Oke. Tadi kan lo bilang juga, oh aduh besar dan segala macam. Tapi kita bisa kena somasi loh. Betul, kita nggak ada di aturan di KPI. Misal nggak ada di aturan regulasi secara ketat atau mungkin legal. Tapi kan salah ngomong kita bisa kena somasi dan banyak juga kena UU ITE. Kita banyak yang dipenjarakan kawan-kawan kita gitu. Di TV juga begitu kan? Sama kan? Berarti kan diatur artinya bang. Diatur lewat pidana lain gitu. Sekarang saya tanya nih. Misalnya saya nih TV A. Iya. Derry punya konten, lo punya konten, lo kasih ke TV gua, terus saya naikin, ternyata kontennya bermasalah, dikomplain orang, yang dikomplain kasih solusi atau saya TV A? Iya TV A. TV A. Kita harus akui ya. Oke. Yang tadi kan lo sampein tuh yang dikomplain lo nya kalau di sini mainnya. Iya di sini mainnya. Ya. Mestinya kan bukan itu yang dikomplain, tapi penyelenggara platformnya. Kalau mau fair. Oh, I see. YouTube-nya. Penyelenggara konten ya siapapun itu. Iya, ceritanya nih di YouTube ya, lah. Siapapun. Kalian kan semua content provider. Iya. Kalian kan semua penyelenggara konten, penyelenggara siaran, pembuat konten, yang kemudian memberikan konten ke satu platform yang menyiarkan. Sama juga dengan saya gitu. Tapi saya juga kena somasi juga pernah. Saya juga kalau konten saya ada yang bermasalah, misalnya ada talk show ada yang itu, tapi masuknya di bukan undang-undang penyiaran, itu di undang-undang lain, kasus lain gitu loh. Itu berlaku di TV, berlaku juga di sini. Tetapi substansi kontennya yang bertanggung jawab itu dia yang melempar ke publik, yang menyiarkan. Oke. Siaran yang menyiarkan itu siapa? Dialah yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia siarkan. Tanggung jawab keduanya ada di pembuat kontennya. Tapi kan sortirannya ada di saya. Pasti. Nah, kasih solusi bikin konten. Terus ternyata dianggap bermasalah. Yang ditegur siapa? Iya, kasih solusinya. Mestinya bukan kasih solusinya dong. Yang punya platformnya siapa? Nih misal, kita ngomong satu platform di China, TikTok. Konten TikTok di China sama di sini sama nggak? Beda. Beda. Di sana kontrolnya ketat. Kenapa kita nggak bisa dikontrol? Kan mestinya sama dengan TV, penyelenggara konten juga. Australia kemarin mengeluarkan aturan untuk usia 16 tahun ke bawah dan seterusnya gitu. Tahu. Dia kontrol platformnya. Berlaku untuk siapa? Semuanya. Mau TV, mau digital dan segala macam. Karena semuanya dianggap lembaga penyiaran. Kasih solusi lembaga penyiaran nggak? Ya penyiaran. Bukan. Kok bukan? Penyelenggara konten. Oh, content provider. Oke. Kalian nggak siarkan. Yang siarkan kalian tuh kan YouTube, Instagram, TikTok. Iya. Oke. Sama juga dengan konten saya kan. Tapi kenapa kalau saya yang kena sanksi itu misalnya, ini karena regulasinya begitu. Yang kena sanksi adalah penyelenggara platformnya. Kalau yang di sini bukan penyelenggara platformnya, tetapi yang harus diedukasi pembuat kontennya lah. Oh, oke. Dapat. Iya. Cuma kalau pelanggaran di TikTok, itu misalnya. Misalnya dolar kuning di TikTok, itu kan juga upaya teguran dari platform ke kami. Berarti kan artinya kan kami juga diatur juga kan, tanda kutip ya, sama platform. Berarti kita nggak bisa serampangan. Kalau definisi katanya, lu bisa ngomong ini, ngomong itu, sembarangan, brand. Saya juga di platform, saya kan punya aturan juga untuk konten yang masuk di saya. Iya lagi. Oke. Iya kan, saya nggak mau loh konten yang begini. Saya kan punya, itu kan aturan internal saya sebagai penyelenggara penyelenggara siaran. Tapi tetap yang ditegur adalah Metro TV-nya. Kalau di sini saya juga diatur juga. Jadi sama-sama diatur si penyiarannya ngatur ke konten. Iya, tapi jadi kita samakan dulu nih definisi lembaga penyiarannya. Yang lembaga penyiaran itu adalah semua badan atau platform yang menyiarkan konten. Konten menyiarkannya itu bisa dalam bentuk frekuensi,
bisa dalam bentuk terestrial, bisa dalam bentuk OTT, bisa dalam bentuk sosial media, bisa dalam bentuk itu siaran, itu medium yang tadi saya bilang. Sementara yang lainnya tuh penyelenggara kontennya. Kontrolnya memang di penyelenggara siarannya, bukan di penyelenggara konten. Iya dong. Jadi kalau kita banyak kontrol di penyelenggara kontennya, mestinya seperti regulasi yang dibikin TV buat media konvensional, penyelenggara siaran yang dipanggil. Karena kalian yang saya bertanggung jawab terhadap semua konten yang dilempar ke publik. Kasih solusi bisa bikin apapun, tapi kalau YouTube nggak mau tayangin, iya bisa-bisa aja kan? bisa. Iya. Kalau buktinya ada satu isu misalnya Instagram nggak mau angkat, kan nggak diangkat. Iya. Ada satu. Tahu. Mereka punya regulasi. Jadi mereka punya regulasi sendiri. Negara nggak boleh punya regulasi ngatur mereka. Mereka bisnis di sini misalnya gitu. Ya. Ini agak tajam nih. Nggak apa-apa, saya suka. Enggak. Okay. Jadi saya bukan bilang ini sunset atau enggak. Di Australia terestrial mati nggak? ABC itu terestrial. TV7 juga. Iya, kalau dilihat dari habit tentang yang kita tahu gaungnya dulu ya. Digital ya, harusnya di Australia terestrialnya mati dong. Mereka masih hidup. Kok bisa? Karena mereka punya regulasi yang dibuat seimbang, transisinya dikawal sampai kemudian TV konvensional itu benar-benar siap untuk beralih, baru kemudian fair untuk sama-sama gitu. Karena ini semuanya adalah investasi nasional yang sudah sekian lama berjalan. Kalau tiba-tiba diputus, terjadi seperti yang kita baca ini, PHK di mana-mana, ini di mana-mana. Misalnya di Australia membuat aturan nih, ada subsidi dari platform digital kepada platform konvensional dalam waktu tertentu sampai TV media konvensional bisa menyesuaikan diri. Jadi ada target waktu. Ada regulasinya, ada undang-undangnya. Terjadi juga di Kanada, terjadi juga di beberapa negara lain. Bahkan marketplace juga sama tuh, diatur sedemikian rupa supaya tidak membunuh pasar tradisional. Jadi diatur. Jadi itu semuanya perlu aturan karena ini bisnis yang sudah berjalan lama yang tiba-tiba dalam waktu seketika terjadi disrupsi karena COVID dan mereka bisa mati seketika. Nah, ada regulasi yang mengawal ini sebelum kemudian mereka benar-benar siap. Kita nggak bisa memperhadapkan Mike Tyson dengan Elias Pikal, bos. Oh ya belum kelasnya. Iya. Nah ini sekarang ini belum tumbuh jadi kelas berat. Itu beberapa contoh kasus di beberapa negara lain. Nah makanya sekarang ini kan lagi kita berterima kasih ya, sedang disusun undang-undang penyiaran yang baru. Kita berharap semua sama, kita sepakat dukung semua industri siaran di Indonesia. Yang tujuannya kemudian bukan cuma secara bisnis, tapi juga membangun karakter bangsa ke depan dan seterusnya. Apalagi kita punya target Indonesia Emas 2025. Oh, amin ya Allah. Nah, itu artinya apa? Makanan yang paling utama dimakan sama mereka bukan cuma makanan fisik tuh, tapi makanan informasi. Nah, bagaimana mengawal informasi ini supaya kemudian sesuai dengan target kita di sana. Nah, ayo kemudian kita susun penyiaran itu apa sih definisinya? Apakah cuma berlaku namanya penyiaran kalau itu pakai frekuensi? Ya nggak fair. Ya, enggak. Apakah kemudian artinya apa? Semua kan harus ditaruh di playing field yang sama. Kalau ini punya regulasi A, ini juga harus punya regulasi A. Yang kedua, perizinan dan segala macam itu dibikin untuk menumbuhkan usaha kan. Salah satu tujuannya supaya kemudian tidak bertambah pemain-pemain baru, tapi kemudian mati karena kuenya cuma sedikit. Faktanya di TV konvensional, bisnis TV ini tumbuh terus. Padahal kue iklannya makin kecil. Kok nekat? Justru itu, karena izinnya juga masih ada gitu. Nah maksudnya, ini yang perlu kita atur ulang gitu. Kalau kuenya cuma segini, berarti pemainnya juga cuma segini. Terus mengawal bisnis ini, supaya kemudian bisa beradaptasi dengan teknologi yang paling sekarang, dengan tidak terjadi kerugian yang cukup besar, karena investasi yang sudah dikeluarkan sebegitu banyak, tetapi belum jatuh pada break even point-nya gitu.
Sehingga kalau belum jatuh pada break even point-nya, satu nilai produksi di sini dengan satu nilai produksi di sini pasti berbeda jauh. Ada berbeda jauh. Kita harus fair. Yang kedua, regulasinya juga di sini segitu banyak. Di sini juga regulasi kita ngerti ini bagus. Semua tujuannya pasti ada untuk membentuk karakter bangsa, menciptakan keadilan bisnis dan lain-lain. Setuju. Tapi ayo dong sama-sama gitu. Oke. Bos, nih oke nih, tajam nih. Bagus tadi penjelasannya. Tapi gini, Bos. Kalau untuk diatur regulasinya biar fair, medan perangnya apa segala macam ya. Maksud Anda mau mengatakan bahwa ketika contoh tadi Anda bilang ketika mau siaran di Kalimantan, Metro TV, berarti kan ada izinnya, ada baterai dikit, ada kan misalnya nih kan ini lagi mau kita coba bandingkan dan kita adu sama digital nih. Iya, misalnya kan saya pakai frekuensi kan. Iya. Saya misalnya pakai frekuensi. Kalau saya pakai siarannya di mana? Di Kalimantan pakai frekuensi. Saya harus memiliki beberapa regulasi yang diwajibkan. Misalnya saya harus punya badan hukum di situ. Iya, oke. Salah satu kita bahas deh, biar nggak lupa nih, badan hukum. Berarti maksud Anda adalah kami digital creator ini yang berplatform di YouTube apa segala macam ya, berarti harus juga berbadan hukum? Enggak. Loh, tadi Anda bilang katanya kita harus fair. Ya kalau mau kita juga enggak. Oh, oke. Jadi fairnya itu bisa ke atas bisa ke bawah. Bisa ke bawah. Saya bilang kan biar sama nih. Kita bukannya enggak mau sama-sama dalam ini. Tapi tadi hampir saya teriak soalnya kan. Loh, bukan. Maksudnya kan kayak berat juga ya kalau kita jadi kita harus gitu adaptif. Iya. Nggak mungkin lagi. Ketemu di tengah lah, Bos. Masa kita jadi jadi kembali ke zaman batu? Enggak, ini juga tujuannya bagus sebenarnya waktu itu. Undang-undang penyiaran tahun 2002 itu mau mencegah terjadinya monopoli siaran. Karena dulu tuh siaran tuh dimonopoli cuma di Jakarta. Jawa sentris, Jakarta sentris. Akhirnya dibuatlah nggak boleh. Dulu kan satu izin siaran tuh untuk seluruh Indonesia. Nah sekarang kemudian dibuatlah supaya tidak dimonopoli oleh Jakarta, oleh satu tangan, dibuatlah di setiap daerah tuh harus ada ini. Tujuannya tapi sudah tidak relevan hari ini kalau menggunakan regulasi itu. Tapi kan itu undang-undangnya masih begitu. Nah ini makanya ini mau kita runut nih. Justru itu, nah, makanya kita harus duduk sama-sama, bukan ngelihat A dan B. Balik ke objektif kita tadi. Kita kan mau menciptakan karakter, mau menumbuhkan ekonomi, bisnis kita mau bina, dan semuanya untuk kepentingan nasional. Yuk ayo duduk seluruh stakeholdernya gitu loh. Penyiaran tuh ada apa aja? Satu adalah terestrial, satu ada lewat streaming, lewat internet, satu ada lewat kabel, satu ada lewat satelit, satu ada ayo nih terus ini. Nah ini kan platform. Berarti regulasinya sesuai dengan penyiarannya. Ini harus bagaimana nih supaya mendukung bisnis lokal, bisnis dari luar juga bisa masuk. Tapi kemudian dari sini kemudian konten. Nah kontennya seperti apa? Hari ini kalau kita ngomong satu, misalnya nih Metro TV, namanya aja Metro TV, tetapi dia bukan siaran di TV aja hari ini. Metro TV ada di semua platform. Nah berarti kan regulasinya kemudian harus disesuaikan tuh. Nggak bisa lagi seperti sekarang gitu. Nah justru itu makanya saya nggak bilang bahwa digital terus harus, enggak. Ayo ada kesempatan nih mumpung sekarang lagi disusun seluruh stakeholder siaran duduk sama-sama untuk kepentingan bersama. Kepentingan apa? Nasional. Nasional itu ada apa? Satu, generasi kita yang kita mau bikin sukses di tahun 2045. Yang kedua, agar bisnis berputar. Salah satu bisnis yang pengusaha nasionalnya 100% itu adalah bisnis konvensional media tadi. Yang besar-besar semuanya itu pengusaha nasional. Semuanya modal nasional. Ini bukan dalam rangka dikotomi pengusaha luar sama dalam ya, bukan. Tapi yang saya mau katakan bahwa nasionalisme itu sudah ada di sini nih. Salah satu tujuan bisnisnya gitu. Kemudian investasinya panjang dan besar. Nah, ayo kita kawal untuk kemudian bisa menyesuaikan dengan kondisi teknologi sekarang yang kemudian regulasinya kita sesuaikan agar tidak terjadi ini nih. Kayak tadi survive benar-benar saling sikat, saling makan antara ini gitu. Justru kolaborasi dan bahkan makin berhasil dalam proses penciptaan generasi berikutnya gitu. Oke. Nangkep ya. Berarti kalau untuk tentang regulasinya coba diadaptifkan lah kasarnya. Nah ini udah mulai saya coba ajak obrolannya ke ranah efisiensi, PHK. Kita tahu semua pengusaha juga tahu ya, bahasa simpelnya adalah kalau sudah perusahaan melakukan efisiensi, artinya besar pasak daripada tiang. Nah
Saya mau ngukur dulu nih, seberapa boncosnya TV kata analog atau mungkin ya konvensional. Saya nggak lagi buka buku nggak, tapi lagi mau membanding-bandingkan bahwa oh iya ya, kalau sebegitunya mah wajar efisiensi. Gimana cara narasinya? Narasinya Biar gini. kita mengukur bahwa ini alasannya kan apa nih? Maksudnya Nggak apple to apple, nggak apple to apple dalam arti gini. Di TV konvensional itu mereka bikin satu tadi tujuan membuatnya aja mereka agak beda. Mereka punya segmentasi. Mereka harus pakai studio dengan listrik segitu besar, dengan investasi yang segitu besar. Mereka ada MCR yang segitu, belinya dari mana-mana. Mereka ada dan segala macam. Ditambah kru, ada film producer, ada apa. Karena memang dibutuhkan untuk membuat sebuah output yang tayang di TV harus seperti itu. kami juga ada EP, kami juga ada produser. Iya. Sama kan? Sama, tapi investasi segitu besarnya, itu regulasi termasuk how to make a content-nya itu, irisan itu agak berbeda. Misalnya nih, studio yang ada, kita investasi studio yang ada berapa misalnya? Karena kan dia lighting-nya apa yang beda. Studio 3D kemarin nih misalnya. Kan itu cukup besar tuh. Itu misalnya kita asumsi depresiasinya 10 tahun gitu. Oke. Nah 10 tahun berarti kan setiap produksi terjadi amortisasi. Amortisasinya aja nggak kecil tuh. Tahu. Ditambah sama kemudian jumlah krunya dengan semuanya UMR, semuanya dengan benefit yang kita pakai gitu. Ditambah kemudian fixed cost lainnya. Fixed cost lainnya yang menempel juga cukup besar. Ya kayak tadi siaran. Siaran 30 kota. Badan hukum yang kita bikin di mana-mana itu masuk ke cost itu juga tuh. Karena kan harus diamortize ke jumlah jam siaran tuh. Terus kemudian dan lain-lainnya. Nah itu aja udah cukup besar. Terus yang kedua, kita diwajibkan untuk cut karena harus ada break. Harus ada commercial break. Oh iya. Kita nggak bisa roll through kayak gini, nggak bisa. Itu aturan undang-undang. Karena? Ya karena disiapkan Kenyamanan. commercial break untuk kemudian sponsor masuk. Itu harus cut berapa menit, kecuali nanti disepakati roll through, itu baru bisa gitu. Jadi harus ada itu potongannya. Jadi desain produksinya pun berbeda. Iya. Ada istilahnya apa namanya, Mbak Ami? Kok gue jadi lupa sih. Badan apa? Ada badan, ada body, ada apa? Di TV lah ada body, ada commercial break gitu ya. Iya. Apa sih? Itulah. Nah, tuh, kayaknya harus ada itu. Segmentasi gitu-gitu ya. Oke. Terus dibatasi itu. Terus dibatasi pula karena pencahayaannya, kemudian wardrobe-nya dibikin khusus dan segala macam. Iya, kita harus menyesuaikan. Tetapi tuntutan pemasang iklan juga untuk pasang di TV tidak bisa serta-merta itu TV merubah dirinya menjadi kayak digital. Oh beda. Justru itu. Nggak ketemu. Red card-nya aja dari produksinya udah beda. Justru itu. Jadi ini nggak apple to apple kemudian kalau dibikin secara produksi mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Tapi faktanya 70% iklan kan karena ini audiensnya paling banyak digital, mereka semua lari ke sini gitu. Ini coba gue jawab dikit ya bos. Tapi nggak tahu nih kekat apa enggak nih. Cleo misalnya. Kenapa dia naruh dikasih solusi? Karena red card-nya misalnya segini. Iya, kenapa kita bisa jual segini dan menurut kita dapur udah ngebul? Ya karena timnya kecil. Ya fix cost yang lainnya lah. Ya mungkin nggak besar. Bisa segini makanya cukup lah gitu kan. Bukan kita juga haus kayak harta apa segala macam ya gitu. Ya make sense-nya oke lah. Nah, kalau ke TV Metro misalnya, pasti Cleo kalau datang ke AE Anda, account eksekutif atau ketemu di tengah apa segala macamnya, red card-nya segini. Kenapa? Ya karena kalau segini dengan red card-nya kasih solusi, close the door, Denny Sumargo atau apapun itulah bentuknya kawan-kawan yang di digital gitu ya. Iya boncos. Iya karena nggak nutup. Betul. Itu poinnya kan? Itu poinnya satu. Karena investasi cost yang dimasukkan tuh sudah cukup besar dan butuh waktu panjang untuk menghabiskan. Yang kedua, lu bikin konten nih sekarang. Siarannya kapan? Untuk tayang. Untuk tayangnya. Jam 8 malam tiap hari. Tiap hari jam 8 malam. Iya, stripping kita. Stripping. Kalian bisa bilang nggak tayang nggak malam ini? Ya bisa aja. Bisa aja. TV nggak bisa.
Lah kan tinggal bilang. Nggak bisa. Ada gangguan misalnya atau ada kendala? Enggak, siaran terus. Terus? Misalnya semalam kemarin Q&A. Iya. Kan siaran. Iya. Senin depan kan Q&A lagi. Itu kan lewat begitu aja tuh produk. Karena pemasang iklannya pada saat jam itu aja gitu. Oh. Begitu itu hilang, amortisnya langsung 100% dalam keuangan. Habis tuh. Loh, kan diganti ke episode berikutnya. Bisa gitu gak sih? Nggak bisa. Enggak, kita nih Cleo nih, Iya, akad sekian. Iya, lain lagi ceritanya. Report kan kita bilang nih kemarin Derry sakit nggak jadi syuting tayang. Lain lagi ceritanya, nggak bisa. Tapi tim kita juga ada report. Iya, tapi, kenapa tayangnya segini misalnya iya, kan? tapi itu maintain konten nggak bisa gitu. Dan dia harus terus ada. TV itu kan nggak bisa mati. Nggak bisa kayak kita siaran. Stop dulu deh sekarang. Kenapa? Iya. Karena kami lembaga penyiaran. Sama dengan lembaga penyiaran lainnya. Kalau lo kan penyelenggara konten. Iya. Suka-suka lo mau bikin ini dulu, nggak dulu. Lo mau tayangin kapan lo nggak. Sementara saya ini kan bukan produk sepatu yang kalau nggak laku saya simpan dulu, besok saya jual lagi. Nggak ada. Keluar sekian ratus juta dalam 1 jam, berat, nggak ada pemasang iklan, gone aja hilang. Terus biasa sih, kenapa pada nangis apa segala macam ya? Karena jalan terus nih. Itu nonton TV, itu lagi nonton puluhan juta hilang, kalau nggak ada pemasang iklan. Nggak bisa tuh, gue simpan dulu, gue jual nih. Siapa yang mau? Jadi jualnya justru sebelum tayang gitu. Tapi kalau sampai tayangnya juga nggak ada, itu tetap harus tayang karena nggak boleh kosong tuh. Resa berhalangan hadir, misalnya pas syuting, ganti sama siapa? Lah, siapapun yang standby? Iya. Siapapun yang standby. Nggak bisa. Gitu lah, gitu. Nggak apa-apa, nggak peduli tuh ya. Nggak ada. Nggak lucu dah. Yang penting harus tayang gitu tuh program. Nggak ada yang bisa aja saya gitu, nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Beban juga ya jadi Anda ya. Sekarang berarti solusinya apa, Bos? Misalnya contoh, kita pikirkan mengenai ini mungkin kedengarannya ngomong gampang ya. Ya Anda adaptif lah. Misalnya oke, kita apresiasi tayangan-tayangan si Au bisa aja saya dan lain sebagainya itu. Nama programnya apa sih anyway? Midnight Live, ya betul. Itu kan udah di digital. Maaf ya, disclaimer ya, mungkin kedengarannya mudah. Ya Anda juga bertarung bareng-bareng. Ayo, kenapa harus kita yang jadinya akhirnya jadi beban? Maksudnya Anda kan udah di digital. Ajak Cleo placementnya lewat postingan di TikTok Anda. Ya, ayo, makanya core-nya tapi beda nih. Kok beda? Beda. Kan ada di YouTube juga Anda. Oh iya, tapi yang kita buat konten TV. Yang kemudian baseline secondary platformnya adalah YouTube. Saya nggak buat atau YouTube atau apapun ya. Saya nggak buat konten ini untuk YouTube atau dan lain-lain. Nah sekarang kan kenapa nggak buat untuk itu baru TV? Iya bos, maksudnya kan maaf ya bukan ngatur, tapi account eksekutif Anda, sales Anda, business development Anda jualan ke brand. Kami ada loh di digital, dijual YouTube, Metro TV. Ada YouTube Metro TV kan? Ada kan? Maksudnya kan itu kan juga bisa dimonetize layaknya kami jualan platform digital kami gitu. Oh iya, itu ini sekarang kan ongoing proses. Angkanya bagus. Angkanya tetap belum bisa menutupi seluruh biaya produksi karena ada biaya produksi TV di situ kan. Oh paham gue. Gue kan enggak. Jadi lu bos produksi, maaf dipotong. Produksi pakai gaya produksi budget TV. Terus lu masuk ke digital kan. Dengan harga yang segini. Iya, kan enggak sampai kapan pun. Iya juga ya. Susah bos. Susah juga ya. Nah sekarang terus lu bilang, pertanyaan berikutnya, lo tutup aja, lo bikin aja digital. Oke, misalnya gue maaf nih agak sesat di situ misalnya. Ya udah kita convert ke digital, kita perang bareng-bareng. Ya udah, pertama yang dilakukan PHK semua karyawan. Investasi yang sudah dibangun sekian lama itu juga akan. Oh ya, jangan gitu juga sih bos. Tenang, sabar. Susah juga aku jadi gua ya. Iya, enggak kan jadinya gitu tuh kalau mutlak. Nah justru ini kita sambut baik nih. Sekarang nih lagi disusun, lagi dibahas rancangan undang-undang penyiaran yang baru. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar buat platform digital dan platform konvensional. Amin. Untuk sama-sama kemudian bersama-sama nih dalam satu bisnis yang sama, tujuan yang sama. Ayo kita sama-sama hidup sampai kemudian yang konvensional ini juga siap untuk masuk ke kalian juga kan nggak lama lagi juga kena disrupsi. Bisa karena teknologi AI. Robot. Oh iya. Kalian hitung berapa lama? Nanti tiba-tiba kalian berada di posisi yang ngomong kayak begini kan nggak bisa gitu. Anda jangan nyumpain saya. Bukan. Artinya apa? Ayo kita susun sama-sama. Jadi deg-degan gue. Karena yang berubah selalu bukan message-nya, yeah. Tapi yang berubah selalu itu platformnya gitu. Nah, justru itu kita harus susun
supaya kemudian undang-undang penyiaran yang sekarang bisa tuh bertahan regulasinya sampai 10-15 tahun yang lalu ke depan gitu loh. Dengan dinamika teknologi seperti apapun bisa mengadopsi itu gitu. Dan bisnis juga bisa tumbuh, baik untuk pengusaha lokal maupun yang luar kalau mau masuk platform asing. Nah, itu aja sebenarnya yang kita butuhkan hari ini gitu. Tanpa ada satu memangsa yang lain dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya bukan berantem kita ya, Enggak. digital sama analog ya. Enggak. Ini karena kan ditunggangin juga kan, wah kita nih lebih perkasa, lebih jagoan. Tapi sebenarnya ayo kita perang di medan perang yang sama gitu ya. Digital itu keniscayaan hari ini. Ya. Itu nggak mungkin enggak. Oh, Ngomong sekarang yang nonton terestrial berapa banyak? Terestrial itu yang masih pakai antena. Tapi kan bukan cuma itu. Mestinya kan kemudian migrasi ke digitalnya juga. Nah, inilah yang harus dibuat secara bertahap, kemudian bersama-sama, kemudian dua-duanya bisa duduk sama-sama. Prakteknya sudah banyak di negara-negara lain yang kemudian mengawal itu sampai berhasil gitu. Oke. Tapi gini bos, bikin aja budget produksinya kayak orang digital. Misalnya contoh nih. Kan kalian kan kalau mau syuting, ini teman-teman produksi ya, itu kan pasti ada ngambil kamera, ngambil alat apa segala macam. Pasti kan ada manajer produksi juga apa segala macam. Udah callingan kesekian apa segala macam. Sampai balik ke booth gitu ya, booth editing apa segala macam. Ya kasih aja handphone, iPhone. Nih saya nggak tahu ya, justru saya nanya ya. Kasih aja iPhone, layak ke kami lah syuting. Kasih mic beginian. Ya udah jalan, pakai lighting matahari. Nggak perlu yang kabel-kabel ribet lah, tembak-tembak sana apa segala macam. Iya benar-benar kayak kita lah. Ya itu. Gitu. Kan produksinya juga sama kayak kita dong. Setuju, ada beberapa tapi ya ada challengingnya di situ. Satu ya, kalau kita ngomong cost-nya, variable cost di TV itu yang paling toleran itu moderat itu sekitar 40%. Oke. Fixnya itu 60-an. Saya nggak ngomong kasus di tempat di media yang kita kelola, tapi rata-rata fix cost-nya itu bisa 60, udah 50 tuh udah sehat banget, 50%. Variable cost yang dimaksud adalah kenapa minor variable itu kayak bagi hasil sama. Enggak, variable cost itu yang tadi biaya produksi. Biaya produksi itu kan biaya ini baru muncul kalau kita produksi. Iya. Tapi ada yang fix, yang saya produksi nggak produksi, tetap biaya itu keluar. Oke, iya fixed cost. Ya fixed cost kan. Nah itu tadi 50% sendiri. Gede banget. Loh iya. Gue kan invest sudah dari tahun berapa, besar-besaran. Gue punya mobil berapa, gue punya ini berapa. Yang sekarang lagi proses efisiensi berjalan. Wow. Nah itu kan efisiensi semua belum pada waktunya kita efisienkan karena depresiasinya belum habis. Tapi kan harus kita paksa nih sekarang. Nah sambil menunggu itu semua sesuai, nah ayo kita atur nih aturan mainnya. Kalau nggak terjadi efisiensi secara radikal yang kemudian bukan dampaknya cuma buat perusahaan tapi banyak ekosistem siaran di sekitarnya gitu. Wah gila, nangkep nggak guys? Saya jadi ngambil kesimpulan nih. Ternyata bukan salah secara 100% adalah si TV-nya ya kalau dipikir-pikir ya. Ini kan saya tadi kan mikirnya kan kayak tega banget sih Metro, tega banget sih bikin host pada nangis. Ya ini awam. Kok main-main cut-cut aja sih. Kita ngomongnya secara umum ya, orang-orang mandangnya kan kayak TV ini tuh layoff besar-besaran, parah, begini, bagaimana nggak mau adaptif sih misalnya. Tadi saya coba ngiranya masih ke sana sebelum Anda duduk di sini, tapi nyatanya memang ternyata tantangan biaya produksi dan kalau perusahaan pasti kan mikirin kan itu ya, itu betul. Tuh gede banget ya. Dan disrupsi kayaknya bukan cuma di situ, memang harus dihadapi. Misalnya editor dulu spesifikasinya berapa? Misalnya A sampai D, sekarang kan nggak perlu, cukup A aja gitu loh, makin kecil. Dulu kalau kita mau ngambil desain grafis yang bagus, VisArty dan segala macam, kita ngambil dari luar. Bahkan 10 tahun lalu tuh kita pernah ngambil dari Ukraina, dari Rusia. Sekarang anak SMEA juga bisa gitu. Buat bumper gitu-gitu. Ya pokoknya yang oke lah, 3D-nya dan segala macam. Nah, kan benar-benar terdisrupsi juga teknologi itu. Tapi kan semua karyawannya masih ada tuh. Nah ini ngomong masalah TV juga. Tetapi penyesuaian itu sekarang terjadi di televisi. Jadi bukan sebenarnya mati yang saya lihat sekarang. Tapi sekarang berubah bentuk. Mereka menyesuaikan diri secara radikal karena keadaan teknologi yang memaksa mereka untuk menyesuaikan diri. Ditambah regulasi yang belum siap untuk mengawal mereka. Untuk kemudian masuk ke dunia digital. Berat. Itu yang makanya saya berterima kasih sekarang karena
balik-balik lagi. Sekarang sedang disusun rancangan undang-undang penyiaran. Mudah-mudahan itu menjadi jalan keluar untuk kemudian menciptakan bisnis yang lebih kondusif. Saya nggak mau bilang fair, lebih kondusif, ya. Untuk semua. Ya. Untuk semua. Jadi kasih solusi hidup. Ya. Media konvensional juga berubah bisa. Bareng-bareng. Akhirnya yang terjadi apa? Kolaborasi. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Seperti yang terjadi di negara lain. Kalian yang kelebihannya di A, saya kelebihannya di B. Yuk kita kawin jadi satu. Ketemu di tengah gitu ya. Kita ini bahkan saling kompatibel satu sama lainnya gitu. Ini menarik nih. Kalau kita bahas Metro TV, ada satu berita atau narasi cara media group network menjawab tantangan digitalisasi. Nah, ini yang mau dibahas adalah sekalian deh bos. Misalnya apakah ada program baru, gara-gara program baru yang akhirnya upayanya apa? Kita mungkin ini cerminan buat kawan-kawan lah di analog apa segala macamnya. Apa sih sebenarnya sih yang ada di Metro TV terutama bentuk ikhtiar bos. Kita ngomong ikhtiar nih. Yang udah dengan kayak gini terus gimana mau mundur ya nggak bisa. Nikmatin takdir aja udah kan gitu kan. Ikhtiar gitu. Nah, apa program-program baru kah misalnya lewat mungkin gebrakan kemarin yang Resa dan Midnight Live apalah itu ngangkat apa enggak ya gitu-gitulah baru-baru lah di Metro. Jadi kalau kita lihat media atau kita ngomong spesifik TV, Metro TV, ini kan sebenarnya dulu tuh kapal besar, misalnya kayak kapal pesiar besar mau pergi ke satu tujuan. Kapal pesiar ini itu penghasilannya cuma dari tiket masuk. Jadi penumpang beli tiket naik jalan tuh dan segala macam. Tiba-tiba ada satu sekarang kapal besar juga, pendapatannya macam-macam. Tapi yang punya kapal besar itu bahkan tidak ada gitu loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang tadi dari satu revenue kita harus bikin jadi multi revenue. Jadi diversifikasi ditambah revenue stream ya. Revenue streamnya macam-macam. Jadi apa? Kapalnya kita bedah menjadi sekoci-sekoci supaya kalau terjadi apa-apa dia nggak total loss bisa terjadi. Artinya apa? Kita bikinlah sekoci yang namanya digital. Kita bikin sekoci yang namanya EO. Kita bikin sekoci yang namanya radio. Kita bikin sekoci yang namanya agensi. Kita bikin sekoci yang namanya macam-macam. Akhirnya semua menjadi sekoci-sekoci yang siap untuk mendapatkan revenue baru, bukan cuma satu, tapi sebenarnya krunya jumlahnya sama. Sehingga kalau terjadi apa-apa, nggak semuanya tenggelam. Ini masih ada. Nah, itu yang sedang sekarang proses berevolusi terjadi di dalam lingkungan media group. Keren. Nah, yang kedua, kalau dulu sentralnya satu, sekarang sentralnya jadi banyak. Sentralnya banyak, sekarang jadi satu. Digabungin. Saya ambil contoh dapur. Misalnya kita punya kitchen. Central kitchen. Dulu tuh kitchennya di mana-mana. Gue kalau mau bikin roti, saya punya kitchen khusus patisserie. Saya mau bikin Chinese food, saya bikin kitchen khusus Chinese food. Saya mau punya western, saya punya kitchen khusus western. Sekarang saya cukup punya satu kitchen yang saya perbanyak menunya. Iya kan? Nah, itu yang sekarang kita bikin sentralisasi production. Yang lo bikin banyak itu apa bos? Menunya. Lo bisa keluar kasih solusi. Gue bisa satu menu bisa macam-macam. Gue bisa jadiin 30 second, 1 second, gue bisa jadiin digital, gue bisa jadiin sosmed, gue bisa jadiin TV, gue bahkan bisa masuk di radio, gue bahkan bisa nih dengan satu kos. Cerdas. Itu sekarang yang proses berevolusi. Mau nggak mau kesana kita larinya. Supaya kemudian tidak terjadi total loss tadi. Iya. Nah, jadi dulunya kan di mana-mana productionnya. Terus productionnya di mana-mana? Nah, sekarang kan dapurnya ya udah dijadiin satu, nggak usah ada dapur di mana-mana. Saya kemarin ini buka dapur nggak apa-apa. Nggak apa-apa buka dapur aja. Kenapa? Udah tanggung, udah ngebul bos. Sekalian misalnya nih, masa kompornya mau dimatiin? Misalnya kemarin syuting di Q&A. Kan satu program. Iya. Tapi kan kemudian begitu dia masuk Central Kitchen, itu programnya kemana-mana. Dia ke koran juga, dia ke digital juga. Digitalnya pun dibagi macam-macam seluruh platform. Dia kemudian bahkan di radio, bahkan di hampir semua. Jadi yang kita perbanyak itu cake-nya, kuenya, menunya. Dapurnya, raw materialnya satu aja.
sekali produksi. Ngomong tentang tenaga kerja, ya kemudian ada rubrik tenaga kerja di sini, itu dibahas. Di program mana ada ngomong tenaga kerja, dia quotes statement lu. Di sini dia ada lagi nih, kita ini. Jadi satu raw material itu harus punya banyak manfaat untuk seluruh platform dan banyak manfaat untuk seluruh program gitu loh. Oh, berasa gue begitu kemarin yang gue bahas cerita curhat ke Bang Noel Wamen Kemenaker itu kan, baru tahu ternyata. Ya bagus sih, kita dapat exposure jadinya ya, awareness dari sisi talent ya. Tiba-tiba langsung ada yang mention lah, ada yang apa dikutip tuh, ya kan, tentang perusahaannya Derry, kurang lebih gitu bahasanya lah ya. Perusahaan Derry dia membuka kebutuhan karyawan 100, tiba-tiba yang daftar 10.000. Ada di sini lah, ada di sini lah, di sini. Ngebut. Nah, belum juga kalau dia TV berita buletin kan. Jadi dia bisa diambil kalau kebetulan isinya ada kaitannya sama politik, dia naik di berita politik. Kemudian ada kaitannya sama pertahanan, dia naik di berita pertahanan dengan satu konten. Tapi dia bisa jadi ini bocorin ini. Nggak apa-apa belajar, Bos. Justru di sini saya mau apresiasi gitu loh. Jadi, berarti perannya ternyata CEO tuh penting sekali di sebuah perusahaan ya. Enggak, kita nih orkestrasi. Gaji Anda gede juga berarti ternyata, jangan-jangan. Itu diedit. Bukan, maksudnya di sini kan ngelihat bahwa loh, sekarang gini, Bos. PT kasih solusi usaha Indonesia. Kalau ada apa-apa, dikasih solusi. Lah kan kita yang di depan ya sebagai CEO dong. Mau nggak mau loh, emang kita mungkin kawan-kawan nggak maksud untuk banding-bandingin ya. Kawan-kawan mungkin tidurnya 8 jam, mungkin saya 2 jam, 1 jam. Kayak gitu-gitu kan pasti kan peran penting juga gitu kan. Saya jadi penasaran nih, maksudnya pendidikan Anda dasarnya apa? Kalau boleh tahu, pendidikan. Kita ukur dulu bentar dikit, Bos. Saya di business finance. Kan ada orang keuangan. Di business finance. Backbone-nya terus gue tuh mulai justru dari konsultan keuangan tuh. Dari pertama KPMG, terus pernah di PwC, nggak kaleng-kaleng. Terakhir di Deloitte, baru masuk Metro TV. Keuangan. Kalau bercandaan kita di sini, saya mau CFO saya gitu kan, saya nginjek gas, dia nginjek rem. Kan ngejagain fundamental. Lu bakar-bakar gua, gas mulu, tahan. Dia nahanin. Kita begitu tuh. Tapi bagus fundamentalnya nih, cash flow oriented nih. Iya, tapi kan Bos, semuanya dilihatin nih sekarang kan. Karena kita kan dia harus. Jadi sekarang itu bahkan kepemilikan tuh menjadi nggak terlalu penting kalau saya lihat era yang disrupsi ini sekali terjadi. Kepemilikan itu sekarang udah menurut saya menjadi beban buat ekuitas tuh. Karena yang jauh lebih penting tuh justru kebermanfaatannya gitu. Masya Allah. Ya. Lo punya aset tapi kalau tidur tuh habis tuh, terdepresiasi terus jadi beban. Sehingga akhirnya sekarang kejadian hari ini, fenomena hari ini mengajarkan kita bahwa kita nggak perlu memiliki sesuatu tuh. Saya nggak perlu punya gedung kantor sebesar itu, tapi saya bisa cari kemudian cuma sewa. Akhirnya cost saya apa? Cost saya cuma terjadi pada saat saya buat produksi, minimal pada saat saya sewa aja. Tapi kalau saya punya gedung sendiri dan itu saya harus maintain, saya udah keluar banyak tuh. Baru dari satu sisi tuh, dari gedung. Dari sisi peralatan produksi, saya punya baru 2 tahun udah ganti teknologi, Bos. 3 tahun jadi ganti teknologi, akhirnya wah keren. Hilang. Ini kenapa saya tadi singgung mengenai penasaran sama background pendidikan Anda. Ternyata memang tadi dari sisi knowledge juga di orang keuangan apa segala macamnya gitu ya. Soalnya dengar juga belakangan yang saya tahu ya, Metro TV juga concern juga gitu sama dunia pendidikan dan lain sebagainya gitu kan, mau pendidikan anak apa segala macamnya gitu kan. Terutama mungkin ada beasiswa. Maksudnya kan kayak di sini kan cikal bakalnya kalau memang menurut saya perusahaan yang memang sangat concern, kami pun juga ada revenue stream atau mungkin kepedulian terhadap pendidikan. Kami punya ya online gitu ya, atau digital, sekolah bisnis apa segala macamnya gitu. Ya artinya kalau udah perusahaan yang concern ke sana, berarti kan memang ada niat untuk memajukan bangsa kita nih dari level-level tertentu sehingga tereskalasi ke atas. Nah, contohnya seperti ini nih. Yang tentunya ini kan pasti kan ada hubungannya sama grupnya dari Metro TV, ada medcom.id, Surya Edukasi Bangsa Foundation. Nah, ini kan beasiswa OSC. Nah, artinya kan jarang ya, betul kita tahu perusahaan itu kan, saya juga ngambil
jurusan lain gitu kan, selain memang di broadcast dan marketing dan lain sebagainya. Saya juga ada di business management gitu. Terkait CSR kita tahu. Tapi CSR yang mana nih yang akhirnya terimplementasi dengan baik? Kalau di jurusan business management saya gitu. Nah, ini seperti apa nih, Bos Mirdal? Iya, kalau sebenarnya yang dilakukan sekarang ini bukan ini ya. Jadi menurunkan nilai-nilai atau apa ya, pengejauhan tahan ya bahasanya, nilai yang diturunkan dari pemilik, dari owner kami gitu loh. Pak Surya Paloh? Pak Surya. Oke. Jadi dari awal tuh sebenarnya tujuan bisnis itu hampir bukan bisnis. Tapi tujuan bisnis itu justru kebermanfaatan pertama kalau saya pelajari. Saya nih bukan ngomong begini karena saya di dalam. Soalnya saya waktu itu kan dari luar jadi konsultan yang kemudian diminta untuk kemudian mendesain sebuah stasiun TV berita, Metro TV. Jadi objektif lah. Ya, waktu itu saya bingung juga kenapa harus bikin TV berita di saat waktu itu. Tahu nggak, sarjana itu nggak sampai 1%. Artinya audiensnya TV berita itu nggak sampai 1% penduduk. Siapa yang mau nonton? Sementara habit penonton saat itu apa? Infotainment, telenovela waktu itu. Iya. Dunia lain yang mistik dan segala macam. Komedi. Itu saat itu tuh. Tiba-tiba kamu muncul dengan TV berita. Siapa yang mau lihat? Kenapa? Ini apa? Ternyata di situ diskusinya tuh, visinya saya lihat dia jadi bagaimana waktu itu tahun 98 kan krisis ekonomi. Tahun 99 98 tuh banyak yang putus sekolah. Yang kuliah di luar tuh pulang. Karena dolar tiba-tiba tinggi. Tingkat sarjana nggak sampai 1%. Terus berpikirlah bagaimana caranya kita bisa memberikan solusi. Ada satu wadah pendidikan yang kalau orang lihat itu dia nggak perlu melalui pendidikan formal. Diskusi hasilnya akhirnya tercetuslah TV berita. Jadi Pak Surya waktu itu membayangkan kalau setelah 3 tahun TV ini berdiri, 4 tahun, 5 tahun, kita kalau masuk warung Tegal, kita nggak bisa membedakan lagi. Ini sebenarnya sarjana atau bukan. Ini D3 atau bukan. Kenapa? Karena mereka terasup pendidikan itu melalui TV berita yang kita ciptakan. Tujuannya cuma itu awalnya. Marketingnya, bayangkan bagaimana marketingnya di saat semuanya sinetron dan apa segala macam, semua pemasang iklan di sana. Berarti ngeluarin biaya produksi berapa untuk mendapatkan satu penonton? Nah, itu jelas berbeda. Kita akhirnya ketemulah formula waktu itu bahwa penonton itu tidak semata-mata dilihat dari jumlahnya, tapi kualitasnya. Di sana boleh nonton 10.000, gue nonton mungkin cuma 10, tapi 10 ini kualitasnya beda sama itu. Satu. Yes. Yang kedua, yang 10 ini pengambil keputusan untuk yang 10.000. Iya. Yang ketiga, buying power yang 10 ini lebih besar daripada yang 1.000 itu. Akhirnya ketemu tuh bahwa ternyata TV ini selain mencerdaskan, membuat terobosan itu, pemasang iklan pun terbagi. Yang tadinya semuanya pakai ADEX, ada juga yang memang by purpose atau by brand. Kan lu ngangkat tuh kemarin gue baca. Iya, mana by brand, mana by ini dan segala macam. Misalnya ada satu maskapai yang kalau lo siaran di TV lain itu sama aja bohong karena penumpangnya bukan yang naik maskapai itu gitu. Sure. Tapi begitu siaran di sini, karena di sini educate semua, pasti penumpangnya mayoritas di sini gitu. Ada bank juga misalnya. Bank ini kelasnya udah hampir priority semua gitu. Kan nggak mungkin dia beriklan di sana gitu. Akhirnya satu bank tuh bank asing yang belum pernah beriklan, akhirnya masuk di kita dalam bentuk informasi kurs dan segala macam. Karena merasa penontonnya sama dengan nasabahnya. Itu tercipta dengan sendirinya. Bahkan sebelum munculnya teori Blue Ocean. Jadi hanya Red Ocean saat itu? Bahkan Blue Ocean tuh kita baru kenal sekitar tahun 2015 apa 2000 segitu. Ini kan lahir 2000. Jadi sudah duluan ada pemikiran Blue Ocean sebelum itu gitu. Nah akhirnya karena filosofinya selalu gitu, itu turun di semua bisnis, termasuk di CSR-nya. Nah, tadi kan nanya beasiswanya tuh. Iya, apa objektifnya? Tujuannya apa? Tahun 2015 sama persis kayak Metro TV berdiri. Kalau kita lihat ya, Der, SD itu ada berapa? 23 juta, 24 juta orang SD. Iya. Perguruan tinggi berapa? 500 ribu. Lebih sedikit lah. 500 ribu. Kemana yang lainnya? Putus di tengah jalan.
putusnya di tengah jalan 2 faktor tuh. Satu demografi, satu ekonomi. Demografi itu apa? Karena di tempat mereka nggak ada kampus yang bagus, nggak ada university. Ekonomi, ada kampus yang bagus, tapi secara ekonomi mereka nggak mampu. Jadi ada 2 faktor nih. Nah waktu itu anak-anak kita semua diskusi gimana caranya bisa memberikan solusi kepada anak-anak ini supaya tercipta apa tau nggak? Tercipta kembali sejarah Sumpah Pemuda. Anak-anak dari seluruh Indonesia bisa kumpul usianya belasan tahun. Keren. Dan akhirnya bisa dapat pendidikan yang bagus. Kita bayangin tuh Yamin bicara, kita bayangin tuh siapa Hatta bicara dan segala macam. Akhirnya tahun 2015 kita cobalah satu ide. Kita dekati 5 kampus untuk bisa memberikan kita beasiswanya. Satu kampus misalnya 10 beasiswa. 10 ini kemudian kita teskan kepada seluruh anak-anak di pelosok. Tesnya nggak perlu hadir. Online cukup di tempatnya. Nanti begitu mereka lulus baru kita bawa semua ke kampus. Kebayang nggak anak Papua dibawa ke Jakarta? Dan tahu nggak IPK-nya 3,9. IPK-nya ada yang 4. Anak Papua, anak Pontianak, anak Sangihe Talaut, SMA-nya Inpres. Itu artinya apa? Kita ada masa depan, bos. SMA-nya boleh kayak gitu, bibitnya keren-keren. Cuma belum dapat kesempatan. Untuk Nah, ke kota besar atau kota pusat. Itulah namanya beasiswanya Online Scholarship Competition. Nah, tahun pertama itu cuma 5 kampus. Sekarang alhamdulillah sudah 25 kampus. Masya Allah. Tahun pertama itu cuma 50, kita bagikan 50-an beasiswa. Sekarang total kita udah bagi 3.800. 3.800 beasiswa untuk anak-anak. Sekarang anak-anak di daerah, di Sangihe Talaut, di Ambon, di Aceh punya masa depan untuk sekolah di kampus yang grade-nya A. Keren. Melalui beasiswa ini. Merinding gue. Nah, ini terus apa yang mereka apakah ada kemudian setelah selesai mereka harus balik ke Media Group? Nggak ada kewajiban itu. Kirain ada monetize itu. Nggak ada. Mereka silahkan untuk kemudian kita cuma mengantarkan mereka menjadi sarjana. Sudah itu silahkan. Tapi kita juga kasih kesempatan. Kalau mau kerja magang di semua lingkungan unit usaha Media Group, kita prioritaskan gitu. Tapi itu bukan kewajiban. Iya, tapi kenapa nggak dimonetize kan sah saja juga boleh. Oh kan? iya, tapi tujuan kita bukan itu. Tujuan kita bagaimana menjadi jembatan anak-anak di daerah. Karena ternyata bibitnya tuh bagus, cuma perlu tanah yang subur. Iya. Jadi lo ambil dari manapun anak-anak Indonesia nih, kalau lo taruh di kampus yang A yang kita anggap bibitnya subur, jadi keren, bos. Endurance-nya bagus, persistennya tinggi, daya tahannya tuh gila. Jadi makanya kita punya rata-rata anak OSC itu. Online scholarship. Nah, dan yang kedua, kita nggak berharap ini monopoli. Lo bisa bikin juga model yang sama, supaya makin banyak anak Indonesia bisa dapat akses. Kok nggak takut gesekan? Ya, namanya semua bukan untuk ini, untuk kebaikan kan. Misalnya lo kasih solusi bikin juga. Iya. Lo kerja tiba-tiba dekat sama 20 kampus. Lo minta setiap kampus 10. Terus udah itu lo tes untuk anak-anak yang siapapun, misalnya pedagang bakso, dan ternyata mereka bisa lolos. Makin banyak yang lakukan gerakan ini, makin bagus gitu. Gila. Nih kita yang digital yang ngerasa mungkin si paling kreatif, justru malah kawan-kawan analog udah memulai, meskipun juga pasti banyak ya, anak-anak digital juga pasti banyak. Justru kita malah kesentil nih. OSC apa tuh? OSC Foundation apa tadi? Online Scholarship Competition. Kalau yang foundationnya sendiri. Foundation apa tadi? Surya Edukasi Bangsa. Surya Edukasi Bangsa sendiri itu foundation untuk living cost-nya. Jadi kami mengumpulkan living cost termasuk dari biaya pribadi, dari donasi Bapak Pak Surya Paloh, termasuk dari unit usaha kita kumpulin dan mana untuk membiayai living cost anak-anak yang tidak mampu ini. Begitu selesai, sekarang udah ada yang S2 di China, udah ada yang di macam-macam dah. Bos, izin nih bos. Kan Metro TV kondisinya kan memang, ya kita ngomong tadi balik lagi bisnis TV ya, analog. Kan lagi banyak pengeluaran gitu kan, tapi sedikit pemasukan. Nggak berbanding lurus lah. Tapi malah jor-joran gitu loh. Jor-joran di mana? Lu lihat ada kos nggak? Lo tadi kan dari Pak Surya Paloh? Ya iya, itu kan donasi Iya. pribadi. Cuma maksudnya
Enggak. Maksudnya ngambil angle-nya tuh bahwa kok bisa-bisanya gini gitu, loh. lagi berdarah-darah terus ngurusin orang lain gitu loh. Ini, Bos. Kan kita kan lagi berdarah-darah ngurusin sabuk pengaman sendiri lah. Ini bedanya nih. Gini, bisnis itu makin sulit, lo harus makin banyak berbagi tuh. Oke. Nih misal nih saya kasih contoh ya. Ah. Tahun 2000 waktu Covid 2019 ya. 2019. 1920. Waktu itu awal-awal dokter-dokter itu, dokter yang menangani Covid, itu kan hampir di-reject di mana-mana, ditolak di mana-mana. Karena kalau pulang dianggap bahwa virus. Dokter, tenaga medis dan segala macam. Tiba-tiba dalam waktu seketika Pak Surya waktu itu minta hotel kita yang di Gunung Sahari itu 5 star itu dialokasikan semua untuk tenaga medis. Oh ya? Iya, menjadi tempat singgahnya mereka sebelum pulang ke rumah. Oh ya. 2 tahun itu, Bos. Free. Gue ke recall dikit nih. 2 tahun free. Fasilitas full, komplit, tidak berubah. Jadi dokter, tenaga medis yang dari atlet itu, Wisma Atlet, sebelum pulang ke rumah semua di situ dulu screening. Atau yang dari rumah mau masuk ke Wisma Atlet ke situ dulu. Apa? Sterilisasi gitu? Sterilisasi, kemudian diperiksa atau dan segala macam. Tempat ininya istirahatnya di situ. Itu 2 tahun sampai Covid selesai. Nah, lu bilang invoice? Bilang nggak ada tuh. Kita semua patungan ikut berupaya untuk keluar dari Covid dengan cara seperti itu. Ya hotelnya minta invoice ke pemerintah? Nggak ada. 1 rupiah pun nggak ada. Serius. Wow. 1 rupiah. Tapi apa yang terjadi? Ini percaya nggak percaya? Setelah itu bisnis juga. Ini nggak masuk nih, nggak masuk. Saya tahu dikit izin. Kabar-kabar yang diberikan atau dibawakan Nabi kita Muslim ya, buat Muslim ya, buat saya gitu ya. Nabi Muhammad SAW terkait sebaik-baik manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Ya kan, kalau pengen dibuka jalannya sama Allah Jalla wa'ala dan lain sebagainya, kan kita juga harus mengubah nasib kita sendiri, kita untuk menolong. Semua orang pasti akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Betul. Kalau mungkin di agama yang di luar Islam kan ada istilah karma. Kalau kita kan bukan karma, tapi kan sesuai dengan amal perbuatan gitu. Nah itu maksud saya. Jadi hampir semua sebenarnya, mau dari bisnis, mau dari CSR, tujuan awalnya itu bukan itu gitu. Tapi tujuan awalnya itu bagaimana bisa memberikan kebermanfaatan nih. Apakah pendidikan, apakah kemudian ini dan segala macam. Baru kemudian bisnisnya tumbuh. Metro TV bisa tumbuhnya ya karena itu. Makanya kalau lihat tagline-nya Metro TV apa? Knowledge to elevate. Dahsyat. Tapi balik lagi, artinya kalau kita lihat semangatnya Metro TV dan lain sebagainya, saya apresiasi ya. Buat Bos Mirdal, buat Pak Surya Paloh, siapapun lah ya. Maksudnya masih memikirkan juga nasib anak-anak bangsa, sampai akhirnya bikin OSC, Online Scholarship Competition, dan lain sebagainya. Ini gimana caranya kalau mau ikutan, dan mungkin ada para donatur juga. Beliau juga kasihlah kesempatan. Orang-orang yang lagi nonton sekarang, para konglomerat ini kan pengen bermanfaat buat orang lain. Siapa tahu mau support, mau berdonasi. Misal. Bisa banget, karena kita punya ini nih. Ada websitenya, ada kemudian rekening donasinya juga ada, dan seterusnya. Karena ini kita lagi menciptakan pemimpin. Ini anak-anak yang kuliah sekarang, Bos. Kita ngomong tadi 2045. Besok tuh mereka yang ngambil keputusan. Oh iya lagi? Iya. Kalau di runut ya? 20 tahun dari sekarang. Betul. 20 tahun dari sekarang. Sekarang mereka kuliah. Ya, umur 40-an mereka 40-an mereka yang main nih. Bayangkan, kami itu ada anak misalnya, bukan agak ini ya. Ada anak buruh cuci, ada anak tukang bakso di daerah-daerahnya, ada anak ini. Dan terus mereka bisa datang ke sini dan merubah pendidikannya dan akhirnya ini. Wah. Nah, ini kan yang kita inginkan Indonesia besok tuh, lebih berwarna, dimiliki oleh semua dan semua stakeholder dari Indonesia sini dan sini semua punya hak yang sama gitu loh. Jadi daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin gitu. Wih, keren. Mengerikan sekali nih. Itu bukan kata gue, kata Ki Hajar Dewantara. Baru saya mau tanya, itu Anda udah hakiin belum tuh ya? Ki Hajar Dewantara. Dari pahlawan kita, siap. Hormat buat para jajaran keluarga besar Ki Hajar Dewantara. Nah ini kalau kuliah dengan beasiswa full sampai lulus,
Agustus ada ya dibuka ya? Aku bukanya di OS-nya udah 10 tahun ya? iya 10 tahun. 1 dekade ternyata. Lo bikin dong, kasih solusi. Di support loh, kita nge-sub aja dah. Atau bikin atau bareng Bareng-bareng. sama-sama. Jadi Setuju. biar efeknya tuh bisa Iya. Boleh efeknya besar ya. Boleh nanti ini kita nirlaba obrolin nih. Nirlaba. Siap. OS.medcom.id. Apa nih? Ini lagi ada campaign apa sih? Untuk kumpulkan poin dan dapatin hadiahnya. Upload karya tulisan, foto, video kamu di... Wah, ini penonton kita banget nih, konten kreator nih. Terbuka untuk seluruh anak muda yang kreatif dan inovatif. Jadi ini tujuannya ketika karyanya yang lolos atau berhasil menang atau apapun lah penjuriannya, dapat beasiswa atau gimana? Enggak. Ini cuma bagian dari mereka masuk ke OSC community. OSC community. Komunitas OSC-nya. Kan banyak nih. Total udah berapa membernya? Membernya kalau nggak salah udah berapa? 5.000-an. 5.000-an. Banyak. Jadi komunitasnya itu yang membantu mengedukasi. Detailnya ada di medcom.id lah ya. Di sana ya. Buka dong, ada apa ya sih di dalam sini? Oh, ada tryout juga, mentoring. Jadi begitu mereka daftar, kita nggak tinggalin gitu aja, kita buat tryoutnya juga. Iya. Untuk ujiannya gitu loh. Cakep. Keren. Oh, tuh ada beasiswa S1, S2 juga ya semua. S2 ya? ada juga. Tadi coba lihat dong, ininya dong. Kita maaf nih, kita kan meskipun beasiswa kan ya alhamdulillah gitu ya, tapi kan kita juga harus tahu kompeten. Nah, mitra-mitranya kan kampusnya kan kemana nih beasiswanya nih? Ya kan jangan-jangan mungkin ntar kampus Kamboja lagi dikirim nih. Ini enggak dong. Kampus yang grade-nya akreditasinya A semua. Dahsyat. Ini lengkap doi. Coba ya ada Trisakti, Mercu Buana, UMN, kampusnya Chandra Liao kalau nggak salah di BSD itu ya, Multimedia Nusantara kan? Iya betul. Esa Unggul, UPI, Pembangunan Jaya, UII Jogja. Wih, banyak banget. Di Tanas Bandung ya. Nah, Ciputra. Juara semua nih. Ke bawah lagi coba. Ini apa nih? Total penerima beasiswa. Oh nih, update-nya malah 5.000 tadi ya? 3.000. Enggak, itu 3.000. Oh tadi community ya? 3.350 orang. Alumninya 850 orang. Tuh, banyak yang percaya nih dana bantuan udah masuk 3,8 miliar. Udah proven. Insya Allah diawasi oleh OJK. Ya kan gak sembarangan nih kan. Masuk ke situ lagi ke anak-anak itu kan. Balik lagi ke sana ya. Balik ke sana gitu. Oh ini apanya nih? Berita. Enggak, ini komunitinya. Oh mereka juga berkontribusi dalam artikel-artikel edukasi ya. Betul, di dalam. Jadi begitu selesai atau mereka sambil kuliah mereka bisa nulis dan dapat upah. Wih. Langsung dapat kerjaan lah ibaratnya. Jadi ada informal. Ada nilainya gitu loh, artikelnya. Dapat poin. Dapat poin. Mantap. Jadi sebagai di ujung obrolan nih mungkin bos, CEO Media Group, Metro TV dan lain-lain, ada properti juga Anda kan? Catering juga kan catering? Ada food industry. Ada kan catering. Iya benar kan? Nah. Food industry justru bisnis pertama loh. Ya, Pak SP kan. Tahu saya tahu. Food industry justru bisnis pertama. Artinya mungkin sebagai kesimpulan bahwa Metro TV ya media group lah, dari holding apa segala macamnya gitu kan. Channel ini juga channel edukasi, lagi-lagi kita tadi bahas edukasi. Berarti apa untuk next tetap kontribusi terhadap ekonomi bangsa, anak-anak bangsa dan kedepannya gitu ya. Meskipun sekarang kondisi lesuh, babak belur, terseret-seret, terngais-ngais gitu kan. Kita lihat tetap bantu orang apa segala macamnya. Bagaimana dengan Metro TV lebih khususnya karena memang sekarang yang lagi kita bahas adalah media. Metro TV lagi dalam satu episode transisi ya. Lagi dalam satu episode ke digital. Bukan digital, multi-platform. Omnichannel, terus kemudian bukan cuma omnichannel, platformnya juga bisa beragam. OOH main gak sih? Main juga. Terus jadi kita lagi bertransformasi ke sana. Kemudian seluruh infrastruktur ekosistemnya disiapkan menuju sana. Kemudian tapi dengan tadi modelnya itu adalah model convergence. Model convergence artinya apa? Central kitchennya satu. Tapi yang kita perbanyak itu semua tadi channelnya, kemudian ininya dan segala macam. Nah, dalam proses transisi itu kita berharap kan kemudian ke depan bukan cuma ada kondisi yang kemudian memungkinkan untuk transisi ini berjalan mulus.
Dan itu dilakukan bukan cuma Metro TV, tapi sebenarnya hampir seluruh media konvensional. Mereka nggak mati sebenarnya, mereka berubah bentuk. Mereka lagi menyesuaikan dengan kondisi hari ini, dengan investasi yang sudah dibawa segitu lama gitu, yang harus kemudian ditransmisikan dengan kondisi sekarang. Nah ini yang kita harap ada regulasi yang mendukung proses transisi ini secara smooth. Dengan tujuan yang tadi sama-sama, kita punya tujuan bukan cuma bisnis, tapi bagaimana kemudian memberikan informasi yang bukan cuma sekedar berita, tapi memberikan manfaat dan impact gitu, dan menginspirasi gitu. Wah keren, siap Bos Mil. Terima kasih Bos. Sama-sama. Nanti kita update lagi ya, penasaran juga sih dengan game seperti ini. Terakhir deh, tutup deh. Kan katanya mengalami penurunan dengan adanya layoff. Revenue berapa jadi berapa emang? Nah kan boleh dong, pengen tahu kan. Di ujung obrolan mah kita tutup langsung dengan revenue, total revenue. Dari berapa ke berapa? Ya, kalau mau buka aja. Kita biar merasakan dong bener nggak ada. Emang turun kayaknya enggak. Lo lihat Nielsen. Ya kita nggak langganan. Nah makanya nggak pakai Nielsen kan? Enggak. Tiap hari Rabu ya. Besok dong keluar tuh Nielsen. Iya, tinggal lihat Nielsen kan, bagaimana fluktuatifnya. Dia agak berbanding lurus tuh. Enak ya kita ya, nggak langganan Nielsen, nggak keluar bulanan. AE jualannya pakai Insight YouTube. Terus kliennya lo pakai klien gua lagi. Bos Mirna, thank you ya Bos. Kita kasih solusi.